warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu semangat dan pastinya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar dimulai, seperti biasa anak-anak harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian, setelah selesai berdoa, anak-anak siapkan bukunya ya. Buku catatan matematika, LKS matematika, kemudian pensil atau pulpennya. Kita buka dulu halaman 61, yaitu materinya tentang pengumpulan dan penyajian data. Kita simak videonya ya. Nah, sebelum kalian lanjut tentang penjelasannya, kalian harus mengetahui peta konsepnya, apa yang akan dipelajari nanti. Kita akan belajar tentang pengumpulan dan penyajian data. Dan yang pertama, mengumpulkan dan membaca data. Itu harus ada dua yang perlu dikuasai. Yang pertama, cara mengumpulkan data dan cara membaca data. Kemudian materi yang kedua, menyajikan data. Di antaranya, anak-anak harus mengetahui dan memahami tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, sebelumnya Bu Nanda tanya, anak-anak tahu apa itu data? Nah, data adalah kumpulan dari berbagai keterangan mengenai hal tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Nah, anak-anak bisa mengumpulkan data dari rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, mengumpulkan data itu ada dua cara ya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contohnya data tentang kegemaran atau hobi ya, kondisi suatu barang dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif yaitu kebalikannya dari data kualitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Nah, anak-anak perlu diingat, data ini diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya yaitu umur siswa kelas 5, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mengumpulkan data tersebut? Ada 3 cara dalam mengumpulkan data, yaitu yang pertama melalui wawancara. Nah, wawancara itu yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka atau bertanya secara langsung. Nah, ini pada layar dicontohkan data umur anggota paduan suara SD Pratama. Ada 10 anggota di sini, 10 data. Yang pertama, Tony berumur 11 tahun, Arya berumur 7 tahun, Lisa berumur 12 tahun, sampai nomor 10 ya, Yuda berumur 11 tahun. Itulah data hasil wawancara dari anggota paduan suara SD Pratama. Ini menghasilkan data seperti ini ya, tentang umur anggota paduan suara SD Pratama. Paham ya? Yang pertama, mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara. Yang kedua yaitu dengan mengisi kuesioner atau sebuah angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan menggunakan lembar pertanyaan. Contohnya saja pada pemilihan ketua kelas, guru nanti akan membagikan lembar kuesioner kepada semua anak yang ada di kelas.
Nah, kuesioner tentang apa? Tentang pemilihan ketua kelas. Nanti anak-anak menyentang atau menceklis salah satu dari kandidat yang ditentukan. Setelah itu dikumpulkan dan dihitung suara yang terbanyak mana. Maka itulah yang akan menjadi ketua kelas. Ini cara mengumpulkan data dengan cara mengisi angket atau kuesioner. Selanjutnya yaitu dengan melakukan observasi atau sebuah pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau kejadian, baik berupa manusia, benda mati, ataupun gejala alam. Contohnya observasi tentang curah hujan di suatu daerah dalam kurun waktu 1 minggu. Itulah cara mengumpulkan data. Tadi ada 3 ya. Yang pertama melakukan wawancara, yang kedua mengisi kuesioner atau angket, dan yang ketiga yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Nah, materi yang kedua yaitu membaca data. Setelah mengumpulkan data, kalian harus bisa membaca data. Membaca data itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama membaca data dalam bentuk tabel, dan yang kedua membaca data dalam bentuk diagram. Nah, membaca data dalam bentuk diagram dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, diagram gambar atau piktogram. Yang kedua, diagram batang. Dan yang ketiga, diagram garis. Kita simak satu-satu. Ya, yang pertama, membaca data dalam bentuk tabel. Anak-anak bisa lihat halaman 64 LKS Matematika. Ya, di sini Bunda contohkan tabel makanan kesukaan siswa kelas 5 SD Mutiara. Anak-anak sudah tahu ya tabel itu apa? Tabel itu merupakan daftar yang terdiri dari kolom dan baris. Ya, berisi sejumlah sejumlah data atau informasi yang telah disajikan dalam bentuk ini namanya tabel. Nah, tabel tersebut dapat dibaca. Yang pertama, banyak siswa yang gemar makan bakso ada 9 anak. Data yang kedua, banyak siswa yang gemar makan soto ada 3 anak. Kemudian data yang ketiga, banyak siswa yang gemar makan nasi goreng ada 2 anak. Yang keempat, banyak siswa yang gemar memakan sate ada 7 anak. Yang terakhir, banyak siswa yang gemar memakan atau makan martabak, yaitu ada 4 siswa atau 4 anak. Nah, jadi jumlah siswa kelas 5 SD Mutiara yaitu sebanyak 25 anak. Itulah cara membaca data dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, membaca data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram gambar atau piktogram. Di sini Bunda jelaskan atau contohkan hasil panen apel Desa Makmur. Yang perlu anak-anak ketahui, di situ dilihat keterangannya, 1 apel itu bernilai 10 kuintal. Berdasarkan diagram gambar di samping, maka diperoleh data sebagai berikut. Kita lihat satu persatu dari atas sampai bawah ya. Dari tahun 2016, cara membacanya, banyaknya hasil panen apel pada tahun 2016 adalah apelnya ada 5, maka 5 kali 10. Kenapa kali 10? Karena 1 apel bernilai 10 kuintal ya. 5 kali 10 sama dengan 50 kuintal. Kemudian kita lihat tahun 2017. Banyaknya hasil panen apel pada tahun 2017 adalah 3 kali 10 sama dengan 30 kuintal. Nah, kita lanjut lagi. Pada tahun 2018 adalah 2 kali 10 ya. 2 kali 10 sama dengan 20
kuintal. Kemudian tahun 2019, banyaknya hasil panen apel pada tahun 2019 adalah 6 kali 10 sama dengan 60 kuintal. Yang terakhir, banyaknya hasil panen apel pada tahun 2020 adalah 7 apel kali 10. 7 kali 10 sama dengan 70 kuintal. Paham ya? Sampai di sini. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar, ya, yang sama besar dan terpisah. Di sini ada bentuknya secara tegak dan secara mendatar. Kalian juga bisa lihat halaman 65 sampai 66 ya. Di sini Bunda contohkan data penjualan buku pada cara membacanya pada bulan Januari. Ya, data penjualan buku pada bulan Januari yaitu sebanyak 20 buku. Kemudian data penjualan buku pada bulan Februari sebanyak 15 buku. Banyak penjualan buku pada bulan Maret sebanyak 30, yaitu mendekati 34 ya, 34. Kemudian pada bulan April itu data penjualan buku pada bulan April sebanyak 25. Kemudian pada bulan Mei sebanyak 10 buku. Itulah diagram batang tentang data penjualan buku. Kemudian yang terakhir ada diagram garis ya. Di sini Bunda jelaskan atau contohkan data berat badan siswa kelas 5 SD Harapan 1. Nah, cara membacanya dari bawah dulu ya. Banyak siswa yang memiliki berat badan 40 kg sebanyak 6 siswa. Terus data yang kedua, banyak siswa yang memiliki berat badan 41 kg sebanyak 12 siswa. Banyak siswa yang memiliki berat badan 42 kg sebanyak di antara 14 dan 16, yaitu 15 siswa. Kemudian banyak anak yang memiliki berat badan 43 kg, yaitu sebanyak 18 siswa. Kemudian yang terakhir, banyak siswa yang memiliki berat badan 44 kg sebanyak garisnya antara 8 dan 10, berarti 9. Jadi kalau ditanya siswa paling banyak berat badannya yaitu 43 kg. Yang paling sedikit ya, siswa yang memiliki berat badan paling sedikit yaitu 40 kilo sebanyak 6 siswa. Seperti itu ya. Nah, kira-kira sampai di sini anak-anak sudah paham? Kalau anak-anak sudah paham, silahkan untuk menambah materi, untuk menambah latihan-latihannya. Anak-anak kerjakan di rumah ya, halaman 67 sampai 68. Cukup sekian materi yang Bu Nanda sampaikan. Apabila anak-anak ada yang masih bingung, seperti biasa bisa ditanyakan di WA. Ya, cukup sekian dari Bu Nanda. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.